Memang enak kayaknya jadi koruptor. Sudah hukumannya rendah, ditambah ketika menjalani hukuman banyak dapat potongan. Bahkan gara-gara obral diskon, ada koruptor yang hanya menjalani masa hukuman separuh dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dalam The Editors. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa nampaknya hanya sekedar jargon ompong di negeri ini. Bukannya menghukum para pelaku yang seberat-beratnya agar jera, namun yang terjadi justru para perampok uang negara itu diperlakukan dengan nyaman dan enak oleh negara. Memang enak kayaknya jadi koruptor. Sudah hukumannya rendah, ditambah ketika menjalani hukuman banyak dapat potongan. Bahkan gara-gara obral diskon, ada koruptor yang hanya menjalani masa hukuman separuh dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana korupsi menjadi cerminan gamblang betapa memang praktek rasuah itu bisa dibilang menguntungkan buat mereka. Mereka menghirup udara segar sejak Selasa 6 September lalu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Di negeri ini korupsi kini seolah tak lagi menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebab hanya dengan menjalani pidana badan atau kurungan yang singkat, pelaku korupsi bisa bebas. Hartanya juga tidak dirampas, tidak dimiskinkan. Jadi ketika bebas, mereka masih bisa menikmati hasil korupsinya. 23 napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat ini 5 diantaranya ditahan di Lapas Kelas 2A Tangerang, yakni Ratu Atut Khoisia, Desi Aryani bin Abdul Halim, Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati binti H. Johan Basri. Sementara 19 napi lainnya ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Salah satunya hukuman yang dijalani mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang hanya mendekam di tahanan sekitar 2 tahun. Padahal ia divonis 10 tahun di pengadilan tingkat pertama. Memang hukuman itu kemudian dipotong menjadi 4 tahun pada tingkat banding. Setelah dieksekusi, ternyata Pinangki hanya menjalani 1 tahun di lapas. Pasalnya, ia sudah menjalani masa tahanan saat proses hukum berjalan yang juga diperkirakan hanya 1 tahun. Jadi keseluruhan dia hanya menjalani hukuman kurungan sepanjang 2 tahun penjara. Kini Pinangki pun telah bebas bersyarat bersama para koruptor lainnya. Selain Pinangki, ada sejumlah koruptor tenar, koruptor kakap yang mendapatkan keberuntungan untuk keluar dari bui. Ada mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, juga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisia, beserta adiknya Tubagus Hairi Wardana. Juga ada mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, serta mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Belum lagi mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang mendapatkan program cuti menjelang bebas. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman
Herdiansah Hamzah menilai bahwa pemberian bebas bersyarat bagi para koruptor jelas-jelas telah mereduksi komitmen yang dimandatkan oleh reformasi. Wajar jika publik merasa pemberian diskon hukuman maupun pembebasan bersyarat bagi para narapidana tipikor adalah hal yang tidak adil. Ini semacam kemerosotan moral pemberantasan korupsi, dan celakanya itu dipertontonkan oleh pemerintah, pihak yang seharusnya berada di barisan paling depan memberantas korupsi, tutur Herdiansah. Obral remisi dan pembebasan bersyarat hanya sebagian dari berderet kebaikan negara buat para koruptor ini. Masih banyak kebaikan lain yang dipertontonkan, mulai ringannya tuntutan hingga vonis serta perlakuan istimewa di penjara. Sudah menjadi rahasia umum jika para koruptor yang punya duit, sel penjaranya ibarat hotel berbintang, dilengkapi penyujuk udara dan lemari es. Sedangkan dalam persoalan vonis, rata-rata vonis koruptor di negeri ini itu cukup rendah. Data yang dianalisa oleh Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun lalu, vonis para koruptor hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Padahal kerugian negara yang ditimbulkan jumlahnya miliaran, bahkan triliunan. Alhasil, mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsinya usai menjalani hukuman karena belum berjalannya program pemiskinan koruptor di negeri ini. Koruptor itu enaknya berlipat-lipat. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly pun dengan enaknya melemparkan tanggung jawab fenomena obral remisi itu kepada aturan perundang-undangan. Yasona menyatakan pembebasan bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai dengan ketentuan. Kader PDI Perjuangan ini menegaskan kalau pemerintah tidak mungkin melawan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang pada 29 Oktober tahun lalu mengabulkan uji materi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang berisi tentang pengetatan pemberian remisi bagi para koruptor. Kita harus sesuai ketentuan saja. Itu aturan undang-undangnya begitu, kata Yasona. Rezim obral remisi seharusnya tidaklah mengejutkan dan merupakan konsekuensi dari dibatalkannya peraturan pemerintah nomor 99 itu tadi. Semula pasal 43A di dalam PP 99 menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mesti menjadi justice kolaborator, alias harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah perkara. Dibatalkannya atau dikabulkannya uji materi terhadap PP 99 ini membuat pemerintah menyesuaikan keputusan yudikatif ini dalam penyusunan undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang yang diteken oleh Presiden Joko Widodo dan resmi berlaku pada 3 Agustus bulan lalu. Ya, bulan lalu. Undang-undang ini tidak lagi mengatur pengetatan remisi bagi koruptor. Selamat tinggal pengetatan remisi bagi koruptor. Hilangnya belit pengetatan remisi koruptor dalam undang-undang ini jelas menjadi gambaran utuh bagaimana korupsi memang sudah tidak dipandang lagi sebagai kejahatan luar biasa. Semua perlakuan terhadap para koruptor dianggap sama
seperti narapidana lainnya. Bahkan banyak yang lebih diistimewakan, banyak koruptor yang dimanjakan. Fenomena ini membuat kita melihat bahwa negara ini mulai kelihatan loyo dalam memerangi korupsi. Jika tak ada penanganan luar biasa terhadap korupsi, membiarkan bangsa ini berkubang dalam korupsi, ya maka hanya tinggal menunggu saja keruntuhannya. Kita mestinya tidak boleh lelah memerangi korupsi. Jangan biarkan korupsi menggerogoti bangsa ini. Apalagi dari data ICW, saat ini korupsi kian menjadi-jadi. Tidak cuma dari banyaknya kasus, jumlah kerugian negara akibat korupsi juga makin meninggi. Selama tahun 2021, total kerugian negara akibat perilaku laknat itu mencapai 62,9 triliun. Dengan melibatkan 1.404 terdakwa. Jumlah itu naik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga mencapai 56,7 triliun. Angka ini adalah angka yang didapat dan diketahui dari kasus korupsi yang masuk ke ranah persidangan. Bagaimana dengan korupsi yang tidak ditangani? Korupsi yang tidak ditangkap. Ekspansi korupsi pun makin beragam. Korupsi tidak lagi hanya terjadi di epicentrum langganan seperti di DPR, aparat penegak hukum, kementerian, pemerintah daerah. Tapi korupsi juga sudah masuk ke ranah pendidikan. Ada suap terhadap petinggi universitas untuk masuk di perguruan tinggi, seperti kasus yang menimpa Rektor Unila. Saat ini korupsi seperti makin mendarah daging di Republik ini.